Cerita lucu, tabung gas disangka kaleng kue. Pada suatu hari, seorang bapak berjalan berkunjung ke rumah sahabatnya. Sahabatnya ini dikenal sebagai orang yang sangat baik hati, sopan, tidak sombong dan selalu menyambut siapapun yang datang dengan senang hati. Sesampainya di depan rumah temannya, si bapak langsung mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dari dalam rumah terdengar jawaban temannya, Waalaikumsalam. Lalu temannya segera keluar dan menyambutnya dengan ramah. Gimana kabarnya, Pak? Sehat-sehat saja? Tanya temannya sambil tersenyum. Alhamdulillah, sehat, jawab si bapak. Ternyata si bapak datang mendadak, tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Karena itu, di rumah temannya belum ada makanan yang disiapkan. Temannya pun berkata dengan sedikit malu. Wah, bapak datang mendadak sekali ya? Kalau tadi sudah memberi kabar, pasti sudah saya siapkan dari tadi. Sekarang ini di rumah belum ada apa-apa. Saya mohon maaf sekali. Sebentar ya, saya pergi ke warung dulu sebentar. Ingin membeli rokok, kopi, dan sedikit makanan untuk kita nikmati bersama. Bapak tunggu di sini dulu ya. Di dapur ada air minum, silakan diminum dulu sembari menunggu. Si bapak pun mengangguk. Baiklah, silakan saja dulu. Saya tunggu di sini. Setelah temannya pergi, si bapak pun berkeliling ke dapur. Ingin mencari makanan sedikit. Namun di dapur tidak terlihat makanan apapun. Hanya ada air minum. Saat ia melirik ke arah kolong meja, matanya tertuju pada sebuah benda besar yang terpasang rapi. Benda itu berbentuk tabung, terbuat dari besi yang mengkilap dan terpasang dengan kuat. Si bapak pun bergumam dalam hati. Wah, tadi dibilang tidak ada makanan sama sekali. Lalu benda apa yang tersimpan rapi di kolong meja ini? Bentuknya seperti wadah besar, terbuat dari besi yang rapi dan kuat. Sepertinya ini adalah kaleng kue atau wadah makanan yang terbuat dari besi. Zaman sekarang memang sudah maju. Wadah makanan pun dibuat dari besi supaya awet dan kuat. Tapi anehnya, kenapa disembunyikan di kolong meja? Padahal temanku ini orangnya sangat baik hati. Biasanya kalau ada makanan pasti langsung dikeluarkan. Mengapa sekarang malah disembunyikan seperti ini? Apakah ia berubah menjadi orang yang pelit? Karena penasaran, si bapak pun berusaha mengambil benda itu dan mencoba membukanya. Namun sekuat tenaga ia berusaha membuka, benda itu tidak bisa terbuka sama sekali. Ia memutar-mutar bagian atasnya, menarik ke sana kemari, namun tetap tidak bisa terbuka. Dasar orang pelit, gumamnya dalam hati. Hanya menyimpan makanan saja pun dikunci rapat-rapat. Tidak mau dibukakan untuk tamu. Pasti ada kuncinya yang disembunyikan. Baiklah, akan saya cari kuncinya. Si bapak pun memegang-megang, memutar-mutar, dan menekan bagian-bagian pada benda itu dengan sembarangan. Tiba-tiba terdengar bunyi SETTTTTTTTT yang panjang dan berisik, membuat si bapak terkejut setengah mati. Wajahnya menjadi pucat ketakutan. Astaga, ternyata di dalam kaleng makanan itu ada petasan. Bunyinya seperti meledak-ledak, untung tidak meledak sampai hancur. Kalau meledak, bisa celaka saya. Katanya sambil mundur teratur dan menjauh dengan ketakutan. Ia pun segera pergi menjauh dari benda itu, dan duduk kembali dengan tenang sambil menahan jantung yang berdebar kencang, tidak berani menyentuhnya lagi. Tak lama kemudian, temannya pulang dari warung membawa banyak makanan, kopi, dan rokok. Maaf ya Pak, membuat Bapak menunggu lama. Silakan duduk dengan nyaman, silakan dimakan dan diminum. Saya akan pergi ke dapur sebentar untuk membuatkan kopi, kata temannya dengan ramah. Temannya pun masuk ke dapur, hendak menyalakan kompor untuk merebus air. Namun berkali-kali diputar saklarnya, kompor tidak kunjung menyala. Diceknya tabung gas yang ada di kolong meja, ternyata isinya sudah habis sama sekali. Temannya pun kembali menghadap si bapak dan berkata, "Mohon maaf sekali lagi ya Pak. Ternyata tabung gas saya habis. Saya lupa sekali tadi. Karena itu saya belum bisa membuatkan kopi untuk Bapak. Izinkan saya pergi sebentar ke warung untuk membeli tabung gas yang baru. Sekali lagi mohon maaf." Si bapak pun mengangguk pelan sambil menahan rasa ingin tahu. "Iya, silakan dulu. Tidak apa-apa." Setelah temannya pergi kembali ke warung, si bapak mulai menyadari sesuatu. Ia bergumam dalam hati. Tadi yang saya kira kaleng kue atau wadah makanan, ternyata itu namanya tabung gas. Bukan makanan sama sekali. Pantas saja tidak bisa dibuka, karena memang bukan untuk dibuka sembarangan,
Dan bunyi yang tadi saya kira petasan, ternyata itu adalah gas yang keluar karena saya memutar-mutarnya sembarangan. Untung tidak meledak. Kalau sampai meledak bisa bahaya sekali. Dan ternyata temanku ini bukan pelit sama sekali, melainkan orang yang sangat baik hati. Ia justru pergi berulang kali ke warung hanya untuk melayani saya. Padahal saya datang mendadak tanpa menuduhnya pelit. Tak lama berselang, temannya pun pulang kembali membawa tabung gas baru. Ia segera memasangnya di kompor, lalu menyalakan api. Air pun direbus, dan tak lama kemudian kopi yang harum semerbak pun siap disajikan. Akhirnya mereka duduk berdampingan, menikmati makanan, minum kopi, dan merokok bersama dengan penuh kehangatan. Sambil menyeruput kopi, si bapak pun menceritakan segala kejadian yang dialaminya tadi dengan jujur kepada temannya. Saya minta maaf sebesar-besarnya ya saudara. Tadi saat saudara pergi, saya melihat benda di kolong meja yang saya kira itu kaleng kue atau wadah makanan. Karena tidak bisa dibuka, saya menuduhmu pelit dalam hati. Lalu saya memutar-mutarnya sampai keluar bunyi yang berisik, yang saya kira itu petasan. Ternyata itu adalah tabung gas yang saudara maksud. Saya benar-benar tidak tahu, karena di rumah saya masih menggunakan tungku kayu bakar. Saya belum pernah melihat dan mengenal tabung gas seperti itu. Mohon maafkan saya ya. Yang tadi membuat gasnya habis karena kelancangan saya memutar-mutarnya sembarangan. Temannya pun tertawa mendengar cerita itu, lalu berkata dengan tulus, "Wah, tidak apa-apa sekali. Justru saya yang minta maaf karena tadi terlambat menyiapkan makanan untuk Bapak. Tabung gas itu memang sengaja saya taruh di kolong meja, supaya tidak memenuhi ruangan dan tidak sempit di dapur. Bukan karena menyembunyikan apapun. Dan soal gas yang habis itu jangan dipikirkan. Itu hal yang sepele. Di warung banyak sekali dijual tabung gas, tinggal beli saja. Yang penting Bapak merasa nyaman dan senang berada di rumah saya. Itu sudah cukup bagi saya." Si bapak pun merasa sangat terharu mendengar jawaban temannya yang begitu tulus dan baik hati. Mereka pun melanjutkan obrolan dengan penuh keakraban, sambil menikmati hidangan yang tersaji dengan penuh sukacita. Si bapak pun akhirnya belajar satu hal yang berharga. Jangan mudah menilai dan menuduh orang lain sebelum kita mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Demikian cerita lengkapnya, telah disusun secara utuh dari awal hingga akhir, tanpa disingkat, dan dengan tambahan penyampaian yang lebih rapi serta alurnya menjadi lebih nyambung. Semoga cerita ini bisa menghibur sekaligus memberi pelajaran yang bermanfaat.